Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiatun Nisa dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kodikologi dan tekstologi guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar linguistik dan filologi. Tekstologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Nah, pada bagian teksnya terkandung naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Isi teksnya mengandung amanat pengarang kepada pembaca dan dapat terjadi di naskah muda ataupun naskah tua. Berikut 10 prinsip dalam tekstologi. 1. Tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. 2. Dimulai dari penyuntingan. 3. Edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. 4. Tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. 5. Secara metodologis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. 6. Teks diteliti sebagai keseluruhan. 7. Bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. 8. Perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lainnya. 9. Penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti pula. Dan yang ke-10, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Berikut beberapa poin pada tema yang saya angkat kali ini. Berikut struktur penelitian filologi. 1. Pendahuluan. 2. Konteks umum naskah. 3. Naskah yang dikaji. 4. Kritik teks. 5. Pembahasan naskah dan teks. Dan yang ke-6, kontekstualitas teks. Naskah dan prasasti. Naskah merupakan suatu peninggalan tertulis yang ditulis dengan tangan oleh manusia di masa lalu, baik pada kertas, lontar, kulit kayu maupun rotan. Sedangkan prasasti merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Berikut merupakan perbedaan naskah dan teks. Kodikologi, naskah merujuk pada fisik dokumen, sedangkan pada tekstologi, teks merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen tersebut. Naskah dalam filologi merupakan dokumen yang ditulis atau di dalamnya terdapat hasil tulisan tangan, baik berbahan kertas Eropa, daluang atau kertas lokal dari daun saeh, lontar atau kertas lokal dari lontar, bambu, kulit kayu, rotan, dan lainnya yang perlu diperbaiki ada dianalisa kembali. Kodikologi berasal dari kata lain kodeks, jamaknya kodikes, artinya naskah, manuskrip, manus atau kriptux, handscript. Kodikologi sama dengan pelajaran naskah. Kodikologi merupakan gulungan atau buku tulisan tangan pada teks kuno. Dan kodikologi mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Berikut unsur-unsur kodikologi. 1. Tempat penyimpanan naskah. 2. Alat naskah. 3. Cap kertas atau watermark. 4. Countermark. 5. Umur dan daya tahan. 6. Penulisan. 7. Iluminasi. Dan yang terakhir, ilustrasi. Tempat penyimpanan naskah. Naskah terbanyak di Indonesia di Perpustakaan Nasional dan dihimpun sejak 2 abad dan diawali Batavia Kos, Genootschap Kunsten en Wetenschappen. Naskah banyak tersebar di balai bahasa, museum, pesantren, yayasan, pemerintah daerah, masjid, perpustakaan universitas, dan istana. Berikut beberapa alas naskah. 1. Daluang, yaitu sejenis kertas yang dibuat secara tradisional dari kulit kayu bagian dalam. Di Indonesia saat ini masih diproduksi di Garut, Purworejo, dan Ponorogo. Watermark, gambar yang membayang di dalam kertas, tertua terjadi pada tahun 1282. Dan watermark yang ada garis tipis horizontal dan garis tebal vertikal berarti sebelum 1810. Tujuannya yaitu sebagai simbol dagang, kualitas, dan ukuran kertas.
Berikut fungsi perbandingan teks. 1. Sebagai bahan untuk menyusun dan merekonstruksi teks. Dan yang kedua, mengetahui varian bacaan, kerusakan, kekurangan hati-hati penyalinan, dan tambahan dari penyalin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.